Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bab 3 tentang computational thinking pada mata kuliah AI atau kecerdasan buatan. Saya Alvinus Garcia dengan akhiran NIM 004 akan menjelaskan konsep besar, prinsip dan penerapan computational thinking yang nantinya akan menjadi fondasi penting dalam kecerdasan buatan atau AI. Oke, kita lanjut. Pengantar computational thinking. Nah, di era digital saat ini hampir semua aspek kehidupan kita dipengaruhi oleh teknologi karena kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kreatif menjadi sangat penting. Salah satu pendekatan yang mendukung kemampuan tersebut adalah computational thinking atau berpikir secara komputasional. Menurut Wing 2006, computational thinking adalah proses memformulasikan masalah dan solusinya yang dapat dijalankan baik oleh manusia maupun oleh mesin. Artinya kita tidak hanya memikirkan solusi, tapi juga bagaimana solusi itu diimplementasikan secara efektif. Nah, penting untuk dicatat, computational thinking itu tidak hanya berguna di bidang ilmu komputer, tapi juga dapat diterapkan di dunia pendidikan, bisnis, kesehatan, dan berbagai konteks bidang lainnya. Dan computational thinking ini juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian computational thinking. Nah, apa sih itu computational thinking? Computational thinking secara sederhana adalah cara berpikir dalam menyelesaikan masalah menggunakan konsep-konsep dari ilmu komputer. Wing menjelaskan, computational thinking adalah kemampuan untuk memformulasikan masalah dan mengekspresikan solusi dalam bentuk yang dapat diproses oleh agen informasi, bisa manusia, komputer, atau kombinasi dari keduanya. Di dalam computational thinking ada beberapa kemampuan yang terlibat seperti analisis logis, pemecahan masalah secara bertahap, penyusunan algoritma. Computational thinking juga menjadi dasar penting dalam pengembangan artificial intelligence, machine learning karena di sana kita berusaha dengan data, pola, langkah-langkah logis untuk memproses sebuah informasi. Slide selanjutnya itu 4 prinsip computational thinking itu ada 4. Pertama adalah dekomposisi, 2 pengenalan pola atau pattern recognition, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah perancangan algoritma atau algorithm design. Selanjutnya, dekomposisi adalah teknik memecah masalah menjadi beberapa masalah kecil yang lebih mudah ditangani. Misal ketika ingin membuat sebuah aplikasi pembelajaran daring, proyek tersebut bisa dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa komponen seperti interface, itu siapa, itu interface terlebih dahulu, terus sistem login, setelah membaca interface, terus pengolahan basis data dan fitur evaluasi. Dengan cara seperti itu kita tidak langsung kewalahan oleh masalah besar, langsung disuruh ini buat sistem login, ini buat sistem aplikasi pembelajaran daring, tapi kita pisah-pisah dulu bagian-bagiannya jadi 4 atau berapa. Dengan seperti ini kita tidak langsung kewalahan oleh masalah besar, tapi fokus menyelesaikan satu bagian dulu, bagian A, B, terus C, dan seterusnya. Nah, pemecahan bagian-bagian ini dapat membuat proses pengembangan lebih rapi dan mudah pengujian karena setiap bagian dapat diuji secara terpisah. Selanjutnya adalah pattern recognition. Nah, pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat kesamaan, keteraturan atau pola tertentu dalam suatu data. Dengan mengenali pola, kita dapat menemukan solusi yang dapat diterapkan berulang kali pada situasi yang mirip. Contohnya, seorang siswa memperhatikan
jam-jam dimana ia paling fokus belajar. Pada akhirnya dia akan mengenali pola waktu belajar terbaik untuk dirinya. Nah, dalam konteks lain seperti matematika, pengenalan pola ini muncul saat kita melihat kesamaan rumus pada berbagai bangun datar. Misal kayak persegi panjang dan persegi. Untuk persegi itu sisi kali sisi, untuk persegi panjang panjang kali lebar. Itu prinsipnya hampir sama. Nah, di dalam dunia AI, pengenalan pola adalah inti dari machine learning, sistem belajar dari pola historis untuk kemudian memprediksi atau mengambil keputusan berdasarkan pola tertentu tersebut. Nah, selanjutnya ada abstraksi. Nah, abstraksi itu apa sih? Nah, abstraksi itu berarti kita memilih atau fokus pada informasi yang benar-benar penting dan mengabaikan detail yang tidak terlalu berpengaruh pada tujuan kita. Dengan abstraksi, masalah kompleks bisa disederhanakan tanpa menghilangkan makna utama. Sebagai contoh, kita merancang aplikasi cuaca, kita tidak perlu memodelkan seluruh proses fisika atmosfer secara rinci, tapi kita dapat bukan adalah informasi penting seperti suhu, kelembapan, dan kondisi secara umum. Dengan cara ini, sistem akan lebih sederhana dan mudah dipahami, namun tetap relevan bagi pengguna. Nah, selanjutnya adalah algoritma desain. Nah, perancangan algoritma adalah proses menyusun langkah-langkah secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita bisa menganggap algoritma sebagai resep yang berisi urutan tindakan yang harus dilakukan. Contoh sederhananya adalah algoritma menentukan apakah sebuah bilangan termasuk genap atau ganjil. Dalam pemrograman, algoritma di dalam ini diterjemahkan ke dalam kode. Semua program yang kita buat pada dasarnya akan diimplementasi dari algoritma. Dalam sebuah konteks AI, algoritma juga menjadi pusat bagaimana sebuah sistem memperoleh data atau menghasilkan suatu keputusan. Nah, selanjutnya adalah flowchart dan model input-output. Nah, flowchart merupakan diagram yang menggambarkan alur langkah-langkah dari suatu algoritma. Suatu algoritma dengan flowchart, alur menjadi lebih mudah dipahami karena disajikan dalam bentuk simbol dan panah. Beberapa simbol dasar dalam flowchart adalah oval, terus ada sejar gincang, itu contohnya simbol input output, terus ada persegi panjang, processing simbol itu simbol proses. Nah, di sini juga ada contohnya. Nah, kita misal akan menghitung sebuah persegi panjang. Nah, kan kita awal-awal kita mulai diawali dengan bentuk oval, terus kita masukkan rumusnya adalah kok persegi panjang, maaf, ini rumus segitiga. Terus rumusnya adalah, untuk rumus segitiga sendiri adalah alas kali tinggi dibagi 2. Yang pertama adalah kita input alasnya berapa, misal alasnya 4, tingginya 5, terus dibagi 2. Nah, di sini diproses dari inputan, misal alasnya 4, tingginya 5,
diproses di sini. 4, 5 dibagi 2 inputnya, dan 4 kali 5 20 dibagi 2 10. Nah, nanti 10 akan ditampilkan di sini. Nah, akhirnya kita selesai mengerjakan. Berikutnya, untuk lebih paham lagi bisa dibaca sendiri tentang simbol-simbol yang ada di flowchart. Nah, selanjutnya adalah computational thinking dan artificial intelligence. Computational thinking itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan artificial intelligence. Computational thinking ini merupakan dasar dalam pengembangan sistem artificial intelligence. Dalam AI, nanti dari modul-modul kecil itu dikomposisi itu data dianalisis untuk menemukan pola. Ini kita menggunakan proses pattern recognition. Nah, terus dari setelah pola-pola itu ditemukan, itu fitur-fitur yang penting itu dipilih. Itu yang penting itu yang lebih valid itu bagaimana. Nah, tetap data yang lebih valid dari pola tersebut itu bagaimana. Abstraksi dan algoritma dirancang agar sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis. Dengan memahami computational thinking, kita dapat memahami bagaimana AI bekerja, mesin bisa belajar dari data dan membuat prediksi, bahkan menentukan proses pengambilan keputusan manusia. Di sisi lain, computational thinking juga penting agar kita dapat mengembangkan AI secara etis dan bertanggung jawab, bukan sekedar canggih tapi juga bermanfaat. Selanjutnya, ini adalah ringkasan dari computational thinking. Computational thinking itu cara berpikir terus struktur untuk memecahkan masalah. 4 prinsipnya ada dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, computational thinking ini dapat diterapkan di berbagai bidang, flowchart dan input-output unit. Ini adalah alat bantu visualisasi solusi. Nah, ini atau computational thinking ini merupakan landasan untuk memahami pemrograman dan nah, untuk latihan bisa dilihat sendiri. Pertama, sebutkan contoh penerapan computational thinking dalam kehidupan sehari-hari menurut pengalamanmu. Nah, nanti dikerjakan menurutmu mengapa kemampuan berpikir computational penting untuk masa depan dunia. Lanjut, yang ketiga adalah satu aktivitas, misal berangkat sekolah, kampus, atau mengerjakan tugas yang dapat kamu gambarkan dalam bentuk flowchart. Sekian, terima kasih.